Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada mata kuliah ini kita akan membahas pembagian hadis menurut kuantitas dan menurut kualitas. Hadis menurut kuantitas, menurut jumlah, nanti akan dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Sedangkan menurut kualitasnya, hadis dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada makalah kelompok 3, PKI 1. Di judul tertulis hadis menurut kuantitas dan kualitas sanadnya. Hal pertama yang ingin saya perbaiki, penulisan hadis. Hadis karena ini transliterasi, maka ditulis dengan HADI hadis jika menggunakan transliterasi. Atau HADI, I-nya panjang, TH, transliterasi internasional. Atau jika tidak menggunakan transliterasi sesuai dengan KBBI, hadis. Atau HADITS. Nah, untuk HADIST ini tidak saya rekomendasikan dan sudah saya ingatkan supaya penulisan semacam ini tidak digunakan. Kemudian berkenaan dengan sanad. Sanad itu merupakan bahasa Arab yang ditransliterasikan ke bahasa Indonesia. Maka penulisan sanad harus miring. Sanad harus miring. Tidak lurus karena dia transliterasi. Kemudian ke bawah, di sini yang berwarna kuning harusnya miring karena itu transliterasi. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini transliterasi. Maka harus ditulis miring. Kemudian ke bagian bawah. Kata pengantar, kemudian daftar isi. Nah, pada daftar isi, kata-kata sanad, kemudian matan, dan rawi ini merupakan transliterasi juga. Jadi harus ditulis miring. Halaman untuk saran itu digeser ke kanan. Yang atasnya sudah rapi, tapi bagian bawah masih belum rapi yang sanad. Pendahuluan. Masih pada rumusan masalah berkenaan dengan sanad ditulis miring, sanad miring, sanad miring, tujuan juga ditulis miring. Tapi yang saya apresiasi di penulisan ini untuk rumusan masalah itu sudah benar. Tujuan juga sudah benar. Kemudian pada pembahasan. Masih berkenaan dengan sanad, matan, dan rawi. Ini harus ditulis miring. Ini juga miring, sanad. Hadis, ini salah. Hadis, ini salah. Kemudian di paling kanan. Paling kanan ini kenapa saya lingkari besar? Karena harusnya rata samping kanan dengan justify. Tapi pada makalah ini masih belum rata.
isnad, kemudian musnid, musnad. Itu juga harus ditulis miring karena transliterasi. Kemudian ke bagian bawah. Matan. Apa itu matan? Jadi sebenarnya pembahasan sanad dan matan ini nanti di kelompok setelahnya. Tetapi kelompok ini sudah membahasnya. Tidak salah memang. Tapi nanti secara detail akan dibahas kelompok setelahnya. Jadi sanad itu adalah rantai perawi. Sanad itu adalah rantai perawi. Dari Rasulullah SAW, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai perawi Imam Bukhari, itu namanya sanad. Sedangkan matan itu lafadz hadisnya. Lafadznya misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu namanya matan. Jadi sanad itu adalah rantai perawinya, sedangkan matan itu adalah teks hadisnya. Itu singkat saja karena bukan pembahasan pada makalah ini. Baik, kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Di sini tidak disebutkan pengertian hadis mutawatir. Di sini hanya disebutkan terminologi pada kalangan ulama. Hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang bermacam-macam meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, banyak perawi pada tiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil untuk sepakat berdusta. Nah, ini berarti sudah tepat ada definisi hadis mutawatir secara terminologi atau secara istilah. Yang pertama harus diriwayatkan banyak perawi. Dan diriwayatkan banyak perawi itu pada tiap tingkatannya. Jadi misalnya sebuah hadis dari Rasulullah. Ini sahabat. Diriwayatkan 40 orang. Ini tabi'in. Diriwayatkan oleh 30 orang. Tabi'ut tabi'in 50 orang. Jadi karena saking banyaknya, maka mustahil untuk berdusta. Contoh, gampangnya, Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita ini berita mutawatir. Karena kenapa? Karena pada tahun 45 seluruh penduduk di Indonesia yang berjumlah jutaan itu tahu bahwa hari kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. 50 tahun setelahnya itu juga jutaan orang yang tahu. Bahkan sampai sekarang jutaan orang yang tahu hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jika ada orang yang mengatakan, orang orientalis misalnya, mengatakan, oh salah itu sebenarnya hari kemerdekaan itu tanggal 20 Agustus. Maka kita akan mengatakan kamu itu pendusta. Nah, karena yang benar 17 Agustus. Nah ini mustahil untuk didustakan. Seperti contoh lain, Al-Quran itu mutawatir. Jika ada orang orientalis mengatakan, sebenarnya dalam surat Al-Ikhlas itu bukan kul huwallahu ahad, tetapi kul huwallahu ahid misalnya. Bukan fathah tapi kasroh. Kita akan protes, tidak, kamu salah. Karena Al-Quran itu mutawatir, semua orang tahu, jutaan orang tahu dari zaman Nabi sampai sekarang semua hafal surat Al-Ikhlas. Maka kita akan membenarkan, kamu salah, kamu berdusta. Sesungguhnya yang benar adalah kul huwallahu ahad menggunakan fathah. Nah, karena Al-Quran itu mutawatir. Hadis juga ada yang mutawatir, yang diketahui oleh jutaan manusia. Jadi syarat mutawatir yang pertama harus diriwayatkan oleh banyak orang. Jumlah perawinya pada tiap tingkatan sanadnya itu juga banyak.
keseimbangan antara perawi dan tabaqah pertama, tabaqah selanjutnya. Ini sama sebenarnya, antara B dan C ini sama. Kemudian D, berdasarkan indrawi. Karena hadis berupa kejadian itu dilihat oleh banyak orang. Nah, kita akan berbicara contoh-contohnya. Hadis mutawatir lafzi. Apa itu mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi itu yang lafadznya itu sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasulullah menyampaikan hadis ini ke banyak sahabat. Puluhan bahkan lebih. Ada yang mengatakan 60 sahabat. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 80 sahabat. Tabi'in, generasi setelah sahabat, yang mengetahui hadis ini juga puluhan. Tabi'in juga puluhan, sampai perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya itu banyak juga. Dan lafadznya itu sama semua. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka karena lafadznya sama semua disebut dengan mutawatir lafzi. Sedangkan yang kedua adalah mutawatir maknawi. Jadi lafadznya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi maksudnya atau maknanya itu sama. Di sini saya warnai kuning karena teks hadisnya itu rancu, berbolak-balik dari belakang ke depan, jadi tolong diperbaiki. Sedangkan maknanya tepat. Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam berdoa beliau selain doa istisqa. Dan beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih. Jadi ini maaf, ini kurang tepat. Contohnya kurang tepat. Jadi contohnya mutawatir maknawi itu bahwa di dalam banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdoa selalu mengangkat tangan. Nah, hadis ini yang menyatakan Nabi tidak mengangkat kedua tangannya dengan tinggi kecuali ketika doa istisqa. Nah, jadi ketika doa istisqa itu Rasulullah mengangkat tangannya tinggi sekali hingga nampak putih kedua ketiaknya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu banyak disebutkan bahwa Rasulullah ketika berdoa selalu mengangkat tangan. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan ketika seorang hamba itu mengangkat tangan ketika berdoa, maka Allah malu untuk tidak mengijabahi doanya. Nah, karena saking banyaknya hadis dengan lafaz yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu setiap kali berdoa Rasulullah selalu mengangkat tangan. Maka itu disebut dengan mutawatir maknawi. Maknanya itu Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika berdoa. Tetapi lafadznya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk penulis tolong contohnya ini dicari yang lain. Ini kurang pas. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah hadis Rasulullah mengangkat tangan dengan tinggi ketika sholat istisqa. Sedangkan banyak riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah selalu mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, itu yang dibutuhkan sebagai contoh dalam hadis mutawatir maknawi. Mutawatir amali. Amal itu artinya perbuatan. Yang dimaksud dengan mutawatir amali itu contohnya adalah sholat jenazah, tata cara sholat jenazah. Tata cara haji. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu sholat, nah, semua orang tahu, sahabat tahu, bahkan orang-orang zaman sekarang pun tahu. Itu disebut mutawatir amali. Jadi mutawatir itu suatu khobar atau hadis yang tidak perlu lagi diteliti lagi kebenarannya, karena yang namanya mutawatir itu sudah pasti benar. Kenapa tidak perlu diteliti lagi? Karena sudah pasti benar. Ketika dia melakukan penelitian ulang, maka dia hanya buang-buang umurnya.
Jadi seperti Al-Quran yang mutawatir. Jadi kalau seandainya ada orang zaman sekarang ingin meneliti apakah benar Al-Quran ini disampaikan oleh Rasulullah semua ini, itu sebenarnya dia buang-buang umur. Buang-buang umur, karena sifat mutawatir itu bukan dzon, bukan perkiraan, tetapi qat'i. Qat'i itu sudah pasti kebenarannya. Nah, jadi kalau ada orang yang masih meragukan Al-Quran, meragukan hadis mutawatir, berarti dia belum pernah belajar ilmu hadis ataupun ilmu tafsir. Ini berkenaan dengan hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad itu sifatnya dhonni. Sifatnya dhonni itu butuh untuk diteliti. Jadi nanti akan ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu karena hadis ahad itu sifatnya dhonni, masih kira-kira apakah ini benar dari Rasulullah, harus teliti satu persatu. Karena jumlahnya tidak sampai jumlah mutawatir. Kalau mutawatir nggak perlu lagi. Kalau hadis ahad itu perlu diteliti. Maka muncul hadis sahih, hasan, dan dhaif. Maka dalam pembahasan hadis mutawatir tidak disebutkan hadis secara kualitas sahih, hasan, dan dhaif karena sudah pasti kebenarannya. Nah, hadis ahad ini baru nanti akan ada pembahasan hadis sahih, hasan, dhaif. Hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur secara bahasa itu artinya populer atau terkenal. Namun jika disebut hadis masyhur, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. 3, 4, 5, sampai 10 itu hadis masyhur. Malam yablugh hatta tawatur, yang belum sampai pada batas jumlah hadis mutawatir. Contoh, sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat, jumlahnya 4 orang. Tabi'in jumlahnya 3 orang. Tabi'ut tabi'in jumlahnya 7 orang. Sampai perawi. Nah, karena di sini jumlah yang paling sedikit yaitu pada tabi'in jumlahnya 3, maka masuk hadis masyhur. Nah, jadi kalau tiap tingkatan itu jumlahnya paling sedikit 3, maka itu disebut dengan hadis masyhur. Pembagian hadis masyhur sahih. Nah, secara kualitas berarti sanadnya itu tersambung sampai Rasulullah SAW. Hafalannya kuat dan sempurna. Hadis masyhur hasan dan hadis masyhur dhaif. Berkenaan dengan sahih, hasan, dan dhaif ini akan kita bahas di halaman bawah. Kemudian selain hadis masyhur ada hadis aziz. Jika tadi hadis masyhur jumlahnya 3, hadis aziz minimal jumlahnya 2. Nah, jika ada riwayat dari sahabat jumlahnya 7, tabi'in jumlahnya 4, tabi'ut tabi'in jumlahnya 2, kemudian seterusnya, dan paling sedikit jumlahnya 2, maka ini hadis aziz. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib ini jika minimal jumlahnya adalah 1. Minimal jumlahnya 1. Sahabat yang meriwayatkan 7, tabi'in yang meriwayatkan 3, tabi'in 1, ini 5, dan seterusnya. Karena paling sedikit 1, maka ini disebut hadis gharib. Seperti itu. Gharib itu ada mutlak, ada nisbi. Yang dimaksud dengan gharib mutlak apabila di muka bumi ini yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 1 orang, tidak ada yang lain. Di belahan dunia yang lain, di negeri yang lain tidak ada yang meriwayatkan kecuali 1 orang saja. Sedangkan gharib nisbi apabila yang meriwayatkan itu di Mesir 1 orang, di Madinah 1 orang, di Syria 1 orang. Nah, ini namanya gharib nisbi. Jadi di Mesir itu
cuma satu orang, tetapi sebenarnya di negeri yang lain itu ada yang meriwayatkan. Kalau tadi yang mutlak itu hanya satu orang di muka bumi ini nisbi itu sifatnya itu satu orang. Jadi bisa jadi di satu negeri itu cuma satu orang. Bisa jadi dengan sifat-sifat yang lain. Kemudian hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Mungkin kalian sering mendengar hadis sahih, hadis hasan. Hadis sahih itu adalah mattasala sanaduhu binaqlil adil dhabit. Pertama itu sanad, bersambung sanadnya. Syarat pertama. Jadi hadis dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus sampai perawi, sanadnya tersambung dan tidak ada yang terputus. Untuk mengetahui sanadnya tersambung atau tidak, bisa dilihat dari tahun meninggalnya. Jika sahabat ini meninggalnya tahun 50 Hijriah, orang yang meriwayatkan setelahnya meninggal ke tahun 200 Hijriah, itu lumayan jauh. Ada kemungkinan seseorang yang tidak disebutkan di sini. Namun jika tabi'in ini meninggalnya tahun 60 Hijriah, ini 70 Hijriah, jadi masih ada kemungkinan untuk bertemu. Masih semasa. Pertama dilihat dari tahun meninggal. Bisa juga dilihat dari perkataan para ulama. Imam Dhahabi misalkan mengatakan bahwa Nafi itu pernah bertemu dengan Ibnu Umar, bahkan Nafi itu adalah muridnya. Itu cara melihat dari ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kemudian adl. Adl itu maksudnya bukan berarti adil dalam bahasa Indonesia. Adl atau adil itu adalah orang yang Islam. Ini nomor 2 ya, syarat kedua. Pertama orang yang Islam, kedua akil balik, ketiga dia selalu menjalankan ibadah, sholat, puasa, haji, bagi yang mampu. Dan selanjutnya, syarat selanjutnya, akhlaknya, perangainya bagus. Kalau seandainya perangainya tidak bagus misalnya, dia mabuk-mabukan, dia tidak adil. Jadi syarat kedua ini tidak ada. Kalau syarat kedua tidak ada, maka tidak bisa disebut hadis sahih. Langsung hadis dhaif jadinya. Dhabit. Hafalannya kuat, tepat, dan sempurna. Tidak ada kesalahan dalam hafalannya. Tidak syudud. Syad itu jadi ada dua hadis sahih. Dua hadis sahih. Sahih yang pertama itu kuat, sanadnya itu tinggi, para imam. Sanad kedua itu lemah. Dia sahih tapi sanadnya itu lemah. Jadi tingkatan-tingkatan bawah, tetapi sahih. Nah, jika ada dua hadis semacam ini dan ini bertentangan misalnya, maka hadis yang lemah ini disebut dengan shadz. Dan yang kuat ini yang dijadikan pegangan. Walaupun dua-duanya sama-sama sahih, tetapi bertentangan secara makna, maka yang dipegang adalah yang kuat. Yang keempat ini, illat itu cacat. Cacat pada sebuah hadis. Contoh hadis yang ada ilatnya atau cacatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan para malaikat yusholluna bersolawat atau mendoakan ala mayaminis sufuf kepada orang yang berada di saf kanan. Secara makna bagus, secara sanad bagus, matanya juga bagus. Tetapi ternyata di sini ada ilat, ada cacat. Cacatnya di mana? Jadi perawi ini salah dalam mendengar hadis. Disebutkan bahwa yang tepat adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa, bersalawat kepada orang yang menyambung safnya. Nah, ini yang tepat. Maka hadis yang ada ilatnya itu susah untuk dicari kecuali bagi orang yang ahli dalam ilmu ilat hadis. Dan itu tidak banyak yang tahu.
Di antara yang ahli adalah Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Jadi jika ada 5 syarat ini dan semua terpenuhi, maka disebut dengan hadis sahih. Namun jika ada satu saja yang kurang, itu menjadi hadis dhaif. Sahih lidzatihi. Kapan sebuah hadis disebut sahih lidzatihi? Apabila terpenuhi 5 syarat tadi. Nah, sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu apa? Sahih li ghairihi itu apabila kelima syarat tadi, kan ada 5 ya tadi. Nanti kita harus berbicara tentang hadis hasan kalau sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan yang dikuatkan dengan riwayat yang lain, hadis yang lain, sehingga naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan yang dikuatkan oleh jalur yang lain sehingga menjadi sahih li ghairihi. Ini hadis sahih li ghairihi. Hasan li dzatihi. Apa itu hasan? Hasan adalah hadis yang syaratnya seperti hadis sahih, namun kurang pada dobat, yaitu kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalnya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Jadi ada di kelas kalian saja, ada orang anak yang hafalannya itu bagus, ada anak yang hafalannya kurang. Imam Bukhari ketika mendengar satu hadis saja itu bisa menghafal sanad plus matanya dan tepat. Berbeda dengan orang zaman sekarang, mendengar sekali itu masih bimbang, masih ragu, oh ini yang tepat apa ya? Nah, kalau sudah ragu-ragu kayak gitu, itu disebut dengan daya hafalannya rendah. Dia ibadahnya bagus, tidak pernah bohong, tetapi daya hafalannya rendah sehingga derajat kualitas hadisnya juga lebih rendah. Tidak bisa disebut sahih tetapi hasan. Untuk menjadi perawi hadis itu susah. Ibadahnya bagus, kemudian perangainya bagus, tidak boleh ada muru'ah, hal yang menjadikan orang itu akhlaknya tidak terpuji. Contoh, orang yang kencing berdiri itu sudah kena muru'ah. Jadi hadisnya tidak bisa disebut hadis sahih. Itu karena kencing berdiri, itu tidak sopan. Karena kenapa? Hadis itu adalah perkataan perbuatan dari seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentu perawi yang membawanya harus mulia juga. Nah, maka jika memenuhi 5 syarat tadi disebut hadis sahih. Jika memenuhi 5 syarat tetapi tingkat hafalannya itu rendah, maka tidak sampai sahih tetapi hadis hasan. Hasan lidzatihi jika syaratnya itu 5 tadi tetapi hafalannya lebih rendah daripada hadis sahih. Sedangkan hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif yang tidak parah, dikuatkan dari jalur yang lain, hadis yang lain, sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Baik. Hasan li ghairi sudah. Hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, tidak memenuhi syarat hadis hasan. Maka jika tidak terpenuhi 2 syarat ini, maka disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu pertama sebabnya karena gugurnya perawi. Hadis dari Nabi kepada sahabat, tabi'in, kemudian tiba-tiba langsung loncat, ini ada satu orang yang hilang, maka ini disebut hadis dhaif. Karena tidak tersambung. Kemudian hadis mursal. Ini adalah bagian dari hadis dhaif yang terputus sanadnya.
Disebutkan dalam makalah ini gugur pada rawi akhir sanad, yaitu pada sahabat ataupun tabi'in. Sehingga hal tersebut menyebabkan menjadi hadis dhaif. Hadis munqati. Munqati itu terputus seperti yang saya contohkan tadi. Jika dalam riwayat itu ada satu sahabat tabi'in, kemudian tiba-tiba ada yang putus satu, maka ini hadis munqati. Atau putusnya dua, tapi dua tidak bersambung di sini dan di sini, maka ini hadis munqati. Sedangkan hadis mu'dhal itu apabila putusnya bersambung, putus dua yang bersambung. Nah, ini mu'dhal. Ini mu'dhal, ini munqati. Jadi yang tidak bersambung itu terpisah atau jumlahnya cuma satu saja. Sedangkan mu'dhal jika ada dua orang perawi yang terputus tetapi dia berjajar, maka disebut hadis mu'dhal. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang apabila misalkan ini dari Rasulullah, sahabat tidak disebutkan, tabi'in tidak disebutkan, hanya disebutkan orang-orang terakhir. Ini hadis mu'allaq. Jadi tidak bersambungnya itu mulai dari sahabat ke belakang. Atau sahabat dan tabi'in. Ini juga disebut hadis mu'allaq. Yang penting jika awalnya ini tidak disebutkan, maka disebut hadis mu'allaq. Nah, jadi kalau seandainya hadis mu'allaq ini juga bisa disebut dengan hadis karena ini di awal ya, munqati juga bisa. Munqati bisa, hadis mu'allaq juga bisa. Tetapi sifatnya mu'allaq itu khusus jika sahabatnya tidak disebutkan, yang awal juga tabi'in ataupun setelahnya. Tapi kalau yang munqati tadi di tengah-tengah itu disebut munqati, tidak disebut mu'allaq. Baik. Karena cacat pada matan atau rawi. Disebut hadis maudhu palsu. Nah, ini hadis maudhu palsu itu berarti hadis yang bukan dari Nabi. Matruk apabila perawinya itu pernah dituduh berdusta, baik dalam urusan agama perkataan Nabi, baik dalam urusan sehari-hari. Jadi kalau seandainya ada orang yang membawa hadis perawi, kemudian dia ke dalam kesehariannya suka berbohong, itu sudah pasti hadisnya matruk. Matruk itu sudah ditinggalkan, dhaif, sudah nggak dipakai. Hadis mungkar. Mungkar apabila hadis yang diriwayatkan oleh rawi lemah, bertentangan atau berlawanan dengan hadis yang sahih, yang kuat, maka disebut hadis mungkar. Hadis mu'allal, hadis yang ada cacatnya tadi sudah saya sebutkan. Contohnya, innallaha malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan para malaikat memberi sholawat mendoakan kepada orang yang berada di saf kanan. Ini ada ilat, ada cacatnya. Sesungguhnya yang tepat, karena hadis tersebut ada kesalahan pada perawinya dalam mendengar, yang tepat adalah innallaha malaikatahu yusholluna ala man yasiluna sufuf, bagi orang yang menyambung saf. Hadis mudraj yang ada sisipan. Jadi ada sisipan, dia menyisipkan, perawi menyisipkan kata-kata yang bukan berasal dari Rasulullah, maka disebut hadis mudraj. Hadis maklub. Nah, ini maklub ini. Maklub yang terbalik-balik, baik pada sanadnya, urutan perawinya ini terbalik, harusnya di sini, ini harusnya di sini, atau pada teks matannya, kata-katanya itu terbalik-balik. Itu hadis maklub. Hadis syad tadi sudah saya jelaskan. Hadis sahih, ada dua hadis sahih, tapi yang pertama itu kuat, yang kedua lemah. Walaupun sama-sama sahih, tapi hadis ini bertentangan, maka yang diambil adalah hadis sahih yang kuat. Sedangkan hadis sahih yang lemah itu disebut dengan hadis syad dan ditolak atau tidak diamalkan, karena yang diamalkan adalah hadis yang kuat. Baik, penutup, kemudian dan daftar pustaka. Penulisan makalah ini sudah bagus sebenarnya, hanya saja daftar pustaka kurang banyak, paling tidak 7 lah, ditambah 4 lagi. Dan saya melihat makalah PKI 1 ini bagus dari buku. Saya lihat di PKI 2 dari Blogspot
dari WordPress yang kelompok 3 ini itu tidak direkomendasikan dan tidak boleh dalam karya ilmiah kok sumber dari Blogspot atau WordPress. Pernah kejadian ada seorang yang mengambil dari Blogspot, saya cek Blogspotnya ternyata sudah tidak aktif. Nah, itu sangat fatal sekali. Maka saya apresiasi untuk kelompok 3 PKI 1 ini sudah bagus daftar pustakanya, hanya perlu disempurnakan lagi ketika revisi ditambahkan menjadi paling tidak 7 referensi dari buku ataupun dari jurnal. Semoga kelompok setelahnya bisa lebih baik lagi dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam makalah ini semoga tidak diulangi lagi di masa yang akan datang. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.